terus masuk Islam 2 hari, kamu bertobat terus masuk surga. Lah kok enak kan? Gak usah masuk Islam. Gitu. Wah itu saya sama Kiai Kanjeng kemarin ke Pekalongan tuh, Masya Allah, orang Pekalongan, ya Allah, Masya Allah. Termasuk bagaimana berpoligami yang santun itu ada di sana. Supaya istri meloloskan tuh ada caranya. Iya, ayo, siapa? Iwan. Jadi korbankan waktumu sekitar 6 bulan dan bilang sama teman-temanmu, tolong sebarkan isu bahwa aku akan kawin lagi. Akhirnya tersebar isu bahwa Iwan mau kawin lagi. Istrinya marah, tiap hari marah, berminggu-minggu sampai 6 bulan istrinya marah. Terus Iwan bilang, ya sudah silakan buktikan mana buktinya bahwa saya mau kawin lagi. Ternyata setelah 6 bulan dia difitnah sana kemari, tidak terbukti bahwa dia mau kawin lagi. Maka sejak sehabis 6 bulan itu istrinya sangat percaya bahwa Iwan tidak mungkin kawin lagi. Begitu istrinya sangat percaya dia nggak kawin lagi, kawinlah dia. Kemudian orang ngomong, wah Iwan kawin lagi, istrinya nggak percaya. Coba, itu teknologi budaya seperti itu hanya di Pekalongan. Masya Allah. Oh, no. Ya silakan berpikir. Mandu-mandu katanya. Mandu. Oke, teman-teman sekalian. Jadi nama benda-benda itu kan bikinan manusia toh. Di Cina Kamsia, di sini terima kasih tur kesuwun, gitu, matur nuwun gitu. Di mana arigato, terus syukron, thank you, segala macam. Lah terus yang diajarkan Allah kepada Adam itu kan nama-nama apa? Yang diajarkan Allah kepada Adam itu mosok dam gini, iki telo. Mosok ngono. Masa Allah ngajarin Adam iki telo le. Kita talentung. Kan waktu itu belum ada nama-nama karena belum ada komunitas yang berproses. So sebenarnya yang diajarkan Adam itu nama apa? Ada tafsir mengenai itu, Ustaz? Tidak ada. Maka ma'iyah, mohon Anda semua percaya Anda dihidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Anda yang berpikir, terus nama apa yang diajarkan? Wong nama itu hasil kesepakatan antar manusia kok. Kalau di Arab malaikat Jibril disebut Jibril, kalau di Jawa Jabarala, Joborolo. Mikael Mokoholo. Israfil Hosoropolo. Terus Israel Hojorolo. Muhammad Mukamat. Bahrudin Brakotin. Itu semua hasil dari budaya manusia. Jadi yang diajarkan Allah apa kepada Adam? Tidak ada yang bisa menjawab ini. Sama dengan ketika Jibril disuruh Tuhan bilang kepada Muhammad, baca. Untung Muhammad orang Arab yang santun dan lembut. Anak Nabi ini wong kene. Sampai itu gendeng tayo. Sing diwaca niku napa? Rene gak nggawa buku, gak nggawa koran, ngongkon maca. Sampai ini malaikat temenan ta? Itu kalau malaikatnya orang sini kan gawat. Kan nabinya orang sini kan gawat. Utawa model ludruk. Ikra. Ikra. Iya. Ikra raimu. Sing diwaca iku lho apa? Kula niku mboten saged maca. Upama iso wong sampean mboten nggawa buku. Maca apa kula niki? Niku Jibril lah kudu guyu dhewe iya ya. Iya. Aku iki digomong gendeng ya. Maka dari situ intinya adalah membaca itu nomor satu tidak literer.
Membaca yang utama bukan huruf-huruf. Membaca yang utama adalah fakta-fakta, informasi-informasi yang ada di dalam semesta dan di dalam diri manusia. Itu yang kamu baca. Kok jantung saya berdegup terus ya? Tak suruh-suruh berhenti kok enggak mau ya. Keren. Keren. Enggak mau dia. Enggak mau Thomas. Nah, dibaca berarti jantung sama sekali langsung berada di bawah kendali Allah. Meskipun sistemnya namanya sunnatullah. Listrik, urat saraf kita itu berlaku seperti listrik. Kita baca, nah alam kita baca, diri kita baca. Jadi intinya Iqra itu adalah membaca alam semesta fil afaqi wa fi anfusikum. Terus saya kembalikan terakhir kepada nama tadi. Gak bisa jawab yang diajarkan Allah itu nama apa. Dan ya apa? Tapi ada satu yang pasti bisa kita pelajari. Berarti nama itu penting. Nama itu harus kamu perhatikan benar-benar. Nah, ini Mas Chandra sudah meneliti 30 tahun mengenai nama dan logo atau simbol-simbol. Dia menemukan 9 hipotesis. Saya minta dia bercerita yang menurut dia bisa diceritakan di forum ini. Yang rahasia kita tentu tidak usah diceritakan, daripada gila semua nanti. Itu Mas Antara ya. Nama itu penting. Yes, ono tonggoku jenenge Cikra. Ya apa lah gendeng ngomong tua. Cikra itu tempat untuk ngambil sampah. Ono meneh jenenge Pawan. Itu betul-betul lubang di tanah untuk tempat sampah. Dan di hidupnya benar-benar seperti itu. Karena doanya orang tuanya, anaknya menjadi Pawan. Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini doa. Ini kok ono Yudhoyono ya. Ini sekian periode tahun kesekian ke Yudo. Nah gitu loh. Tapi itu biar dia. Cuman soal SBY tidak usah diomongkan dulu. Tenang aja, itu nanti tanggung jawab saya. Teman-teman sekalian tepuk tangan untuk Mas Chandra. Kalau kata Allah diganti satu hurufnya boleh? Mahal. Nah, kita. Jadi ya? Sebagai contoh gini, saya contoh sederhana saja. Kalau saya kenal Cak Nun, dengan kedudukan presiden, saya tidak pernah panggil namanya Bapak Presiden, Bapak Presiden. Ujung-ujungnya Cak Nun akan pecat saya karena nama saya nggak pernah dipanggil. Ini fair. Jadi kita kalau mau mentang-mentang kita kerja capek cari nari beca, mau minum, mau makan tanpa nyebut namanya, statusnya jadi tidak halal. Jadi nama itu otomatis. Dan saya yakin saudari-saudari kita, putri-putri yang hadir di acara Kenduri Cinta ini, kalau namanya tidak pernah disebut sama calon pacarnya, saya yakin akan diusir, apalagi diterima gitu. Jadi nama itu merupakan kehormatan. Dikurangin satu huruf itu akan mengalami masalah sedemikian rupa. Jadi kalau Allah dikurangin L, maka dia jadi Allah, otomatis dia akan sangat murka. Apalagi dibaca dengan nada Indonesia lah. Ya, sama seperti misalnya saya dengan nama Chandra ya, R-nya dibuang jadi Canda gitu kan. Wah, saya kan tersinggung. Chandra yang tadi berarti apa, Dewi Bintang, menjadi Canda, sekedar tawa aja gitu kan. Itu bahwa jangan main-main satu huruf tergeser. Artinya kalau nama Allah tidak boleh diganti sehuruf pun, maka setiap titik, setiap huruf, setiap warna dari semua nama-nama kita dan nama-nama negara kita, nama negara kita juga tidak bisa dirubah. Artinya dia begitu pentingnya. Gitu kan? Bukan, beda. Enggak, maksud saya gini. Begitu pentingnya sehingga kamu, bukan saya melarang merubah, maksud saya itu penting banget, jadi kamu hati-hati kalau bikin, gitu loh maksud saya gitu. Ya, karena yang bikin dulu kan udah dipanggil pulang semua. Kita doakan mereka agar diampunin. Nah, kita agar tidak buat dosa, maka kita buat pencerahan bahwa nama ini salah. Dunia banyak yang memperbaiki nama. Tetangga kita Malaka berubah jadi Malaysia. Ibu kotanya Kuala Lumpur sekarang berubah jadi Putrajaya.
kita bisa lihat Brunei menambah-nambah darussalam. Burma pada abad 19 namanya Burma pakai H. Pada abad 20 berubah jadi Burma. Pada abad 21 berubah jadi Myanmar. Nah itu berubah yang salah. Kita ingin berubah dari salah jadi yang lebih bagus. Sebagaimana saya gambarkan bahwa bangsa ini layak memakai nama 3 alternatif besar. Pertama, Indonesia Raya satu kata. Jadi kalau Indonesia Raya satu kata, tidak akan ada pulau nanti yang lepas ke negara lain. Nah kita ingin malah menambah karena kekuatan raya. Nah kalau tidak suka dengan nama itu, pengen mengambil nama yang pernah tahan uji, ada 66 nama negeri yang saya gambarkan tadi, dari mulai Sunda, Buana, Mataram, Majapahit sampai Minangkabau dan lain, silakan pilih. Nggak suka lagi yang udah pernah tangguh, sebagai bangsa yang merasa pintar, silakan gunakan nama baru sama sekali dengan unsur surga, sehingga setiap disebut oleh negeri ini, unsur surga datang pada negeri ini, yang memang sesungguhnya di bawah tanah negeri ini, di lautan negeri ini penuh unsur surga yang membuat saudara-saudara kaya di negeri ini. Kalau didoakan dengan benar, saudara-saudara mungkin sulit untuk pergi ke tanah suci. Bisa jadi saudara-saudara akan berkali-kali pergi. Saudara-saudara yang umat Kristiani mudah pergi ke Yerusalem karena unsur surga dihadirkan begitu rupa, sehingga rezeki anak negeri ini akan lebih hebat dan lebih besar. Tidak perlu jadi TKW di Kemplang, pulang lagi, pergi lagi jadi TKW, seperti tidak naik kelas. Terima kasih. Ya, jadi Mas Chandra jangan salah paham. Tadi saya mungkin salah urutan kalimat saya. Jadi gini, maksud saya misalnya nama siapapun aja, misalnya Yusuf Kala gitu kan, diganti Kusub Kala ya Kak. Nah kalau memang kan tidak pernah boleh kita merubah. Kalau memang tidak boleh dirubah, mbok ketika bikin itu beneran. Nah masalahnya sekarang kita nggak bikin beneran, gitu loh. Tuhan seharusnya Tuhan yang Maha Esa malah dikasih kesamaan. Jadi Tuhannya tidak ada. Karena yang di situ sifat Tuhan, Tuhannya tidak ada. Jadi ini negara tidak bertuhan sebenarnya secara resmi, gitu ya. Lambangnya bintang. Itu saya yang dimarahi sama Tuhan. Bangsamu ini tae. Kok tae ya nopo? Loh sing gawe bintang saya, malah saya dilambangkan bintang. Emangnya saya hotel? Ngono ya. Tuhan marah sama saya. Satu lagi, mau obat sakit kepala bintang 7 Indonesia. Bangsamu ya apa? Tuhan marah, gitu kan? Jadi emang saya hotel atau apa? Iya nih, bir bintang. Emang saya bir. Maka sekarang karena kamu melambangkan saya, memberi lambang saya dengan bintang, kamu saya bikin teler sehingga kepalamu berbintang-bintangan itu. Saya mau tanya satu hal lagi, setelah itu saya jawab satu Ustadz Nur Somad, kita akan puncai dengan Mas Wijayanto. Ada nama yang Anda sebut yang sangat bagus, dan sekarang Anda yang akan punya anak, tolong kasih nama berdasarkan prinsip ini. Allah sama Muhammad itu ada keistimewaan, yaitu ada 2 huruf yang jejer. Allah LL, Muhammad MM. Tolong dijelaskan kenapa ini istimewa. Baik, terima kasih. Jadi dari hasil penelitian saya dalam 9 hipotesis, yang kita ketahui bahwa huruf itu ada 26. Ternyata setelah saya teliti, huruf itu ada 33. Yang sesuai pertanyaan Cak Anun tadi, huruf yang kembar, misalnya AA, NN, LL seperti nama Allah, MM seperti nama Muhammad. Nah ternyata ini adalah huruf yang paling kuat dari 33 huruf yang ada. Bukan hanya sekedar 26 itu. Jadi huruf dempet ini dia lebih kuat. Nah kenapa lebih kuat? Ternyata ini hanya dimiliki nama Allah dan nama Nabi yang satu. Nabi yang lain tidak punya huruf yang dempet. Nah, karena ini budaya anak bangsa ini yang menghormati huruf yang dempet itu, harusnya huruf yang kembar itu milik anak bangsa ini. Ya, salah satu contohnya Cak Nun itu benar. Jadi Muhammad Ainun Najib. Jadi antara N di nun belakang dengan Najib kan dempet, ada N yang dempet. Maka ada energi Tuhan di situ. Maka dalam keadaan khusus sekalipun Cak Nun nggak akan pernah takut itu, karena memiliki nama yang dempet. Nah, kalau saudara-saudara lagi mendengar ceramah kalangan Kiai